Menurut Muhammad Yamin, landasan historis dalam studi Pancasila memiliki arti bahwasannya proses perumusan Pancasila tidak terlepas dari yang namanya sejarah perjuangan bangsa Indonesia untuk kemerdekaannya. Kemudian, proses perumusan Pancasila itu sendiri diawali ketika dalam sidang BPU PKI pertama oleh Dr. Rajiman Widyo Diningrat yang mengajukan suatu masalah, khususnya yang akan dibahas dalam sidang tersebut. Kemudian, dalam masalah tersebut ialah tentang suatu calon dasar negara Indonesia yang akan dibentuk. Kemudian, tampillah dalam sidang tersebut 3 orang pembicara, di antaranya Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno berpidato secara lisan mengenai dasar negara Indonesia. Kemudian, untuk memberikan nama istilah dasar negara tersebut, Soekarno memberi nama Pancasila yang artinya 5 prinsip atau 5 dasar. Kemudian, tanggal 17 Agustus, Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya, dan keesokan harinya maka disahkanlah Undang-Undang Dasar 1945 beserta pembukaannya, yang mana di dalamnya memuat tentang 5 prinsip sebagai suatu dasar negara Indonesia yang diberi nama Pancasila. Maka sejak saat itulah Pancasila telah menjadi bahasa umum dan merupakan istilah yang dipakai di negara Indonesia. Pancasila berkedudukan utama sebagai dasar negara dikarenakan Pancasila sebagai ikatan sebuah bangsa untuk membentuk sebuah negara yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia melalui mekanisme pembuatan keputusan secara demokratis berdasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dengan tetap menjunjung komitmen persatuan Indonesia dengan berperilaku yang berkemanusiaan, adil dan beradab, yang kesemuanya itu berdasar ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila menjadi sakti bukan karena bendanya, tetapi pendukungnya. Kita semua bangsa Indonesia, kita bersama untuk konsisten memegang teguh kesepakatan itu, yaitu menjadikan Pancasila sebagai dasar sebuah bangsa Indonesia, seperti bunyi pasal 1 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, bahwa Pancasila sebagaimana dimaksud dalam pembukaan UUD 1945 adalah dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara. Kemudian, mengapa Pancasila dijadikan sebagai ideologi negara? Saya mengutip jurnal Pancasila sebagai ideologi negara dan relevansinya dengan kondisi saat ini. Ideologi merupakan pandangan, keyakinan, cita-cita, dan nilai yang hendak diwujudkan dalam kenyataan hidup konkret. Pancasila dijadikan sebagai ideologi negara karena kelima sila di dalamnya bukan merupakan hasil pemikiran seseorang atau sekelompok orang, namun Pancasila diangkat dari nilai adat istiadat, nilai kebudayaan, dan nilai religius yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia sebelum membentuk negara. Pancasila juga disebut sebagai falsafah negara. Apakah maksud dari pernyataan tersebut? Falsafah dalam arti produk adalah pengetahuan, ilmu, konsep, dan pemikiran para filsuf yang lazimnya merupakan suatu aliran tertentu seperti rasionalisme, materialisme, dan pragmatisme. Oleh karena itu, Pancasila dapat digolongkan sebagai falsafah dalam arti produk, yaitu sebagai pandangan hidup. Artinya, Pancasila mempunyai fungsi dan peranan sebagai pedoman dan pegangan dalam hal sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila juga disebut sebagai etika politik. Apakah yang dimaksud dengan pernyataan tersebut? Yang dimaksud dengan pernyataan ini ialah Pancasila tak dapat dilepaskan dengan masalah politik. Bahkan, ia panduan bagaimana kita berpolitik santun, baik, berakhlak mulia,
dan berpolitik dengan nilai-nilai moral yang tinggi. Karena Pancasila merupakan panduan insan Indonesia dalam berpolitik, maka di dalamnya terkandung etika-etika politik yang harus dijawantahkan oleh kita. Politik itu sendiri adalah kegiatan untuk menentukan dan melaksanakan tujuan negara. Ibarat kita berlayar, politik itu berupa jurumudi, sedangkan Pancasila berupa kapalnya dan segala perangkat di dalamnya. Lalu, bagaimana yang dimaksud dengan Pancasila sebagai paradigma bangsa? Seperti yang kita pahami, bahwa paradigma menempati posisi dan fungsi yang strategis dalam setiap proses kegiatan. Perencanaan, pelaksanaan, dan pemanfaatan hasil dalam setiap kegiatan dapat diukur dengan paradigma tertentu yang diyakini kebenarannya. Dalam konteks negara Indonesia, paradigma yang diyakini kebenarannya adalah Pancasila. Pancasila bisa dikatakan sebagai paradigma karena Pancasila dijadikan landasan, acuan, metode, nilai, dan tujuan yang ingin dicapai dalam setiap program pembangunan nasional. Pembangunan nasional sendiri merupakan rangkaian upaya pembangunan berkesinambungan yang meliputi aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan. Dan yang terakhir, Pancasila juga disebut sebagai kepribadian bangsa. Pancasila merupakan kepribadian bangsa Indonesia karena Pancasila merupakan ciri yang khas kepada bangsa Indonesia dan tidak dapat dipisahkan dari bangsa Indonesia dengan mempunyai 5 sila dengan pengalaman masing-masing. Hubungan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Winarno, dalam buku Paradigma Baru Pendidikan Pancasila tahun 2016 karya Winarno, Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara bersifat kuat, tetap, dan tidak dapat diubah karena terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat, walaupun tidak disebutkan secara eksplisit. Kemudian saya mengutip dari buku Pendidikan Pancasila tahun 2019 karya Irawati. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah pokok kaidah yang dijadikan landasan serta peraturan hukum tertinggi bagi bentuk hukum lainnya, termasuk hukum dasar tertulis dan hukum dasar tidak tertulis. Antara Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar 1945 khususnya bagian pembukaan sebagai dasar hukum. Keduanya memiliki hubungan yang saling berkaitan atau tidak dapat dipisahkan. Dapat digambarkan jika Pancasila adalah rohnya, sedangkan Undang-Undang Dasar 1945 adalah raganya. Pancasila merupakan unsur pokok dalam pembukaan UUD 1945. Unsur pokok ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam pasal-pasal UUD 1945 sebagai norma hukum dasar dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Radikal merupakan tindakan yang sangat merugikan orang lain dan negara, karena menyebabkan konflik horizontal maupun vertikal, serta kekerasan yang menimbulkan keresahan, bahkan ketakutan dalam masyarakat. Hal ini bisa menjadi ancaman terhadap Pancasila, karena bertentangan dan paham ini tidak sejalan dengan prinsip Pancasila. Jika Pancasila tidak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka bisa menimbulkan pelanggaran hak dan kewajiban. Misal, suatu kelompok masyarakat bisa dengan bebas mengambil hak masyarakat yang lain dan tidak menjalankan kewajibannya. Kemudian, kelompok radikal memiliki karakteristik tersendiri seperti tidak toleran, di mana tidak mau menghargai pendapat dan keyakinan orang lain, selalu merasa benar sendiri dan menganggap orang lain salah, bahkan membedakan diri atau memisahkan diri dengan umat lainnya, baik secara intern maupun ekstern, serta cenderung menggunakan cara-cara kekerasan untuk mencapai tujuan mereka. Penyebaran paham radikalisme dilakukan melalui pendekatan personal yang menyasar ke keluarga, teman, dan orang-orang dekat. Tidak hanya itu, penyebaran paham radikalisme juga dilakukan melalui forum diskusi, seperti kelompok-kelompok kajian, dan melalui media publikasi yaitu poster,
selebaran maupun tabloid, juga melalui internet, yaitu seperti website, Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, Telegram, channel YouTube, dan lain-lain. Oleh sebab itu, harus benar-benar berhati-hati dalam menggunakan media sosial atau internet. Mengingat media sosial dan internet adalah media yang paling mudah dan murah untuk melakukan serangan dan mempengaruhi mindset masyarakat. Kemudian bagaimana solusi mencegah paham radikalisme yang bertambah? Tentunya dengan pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Untuk Pancasila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Mengamalkan nilai ketuhanan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, di mana setiap agama mengajarkan berbuat baik dan toleran. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dengan menjunjung nilai kemanusiaan, pasti tidaklah setiap manusia akan saling melakukan tumpah darah, tindakan kekerasan, dan pembunuhan untuk terwujudnya tujuan politis dari paham-paham radikal. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Perbedaan yang ada seharusnya menambah kuat ikatan persaudaraan antar anak bangsa, sesuai dengan semboyan kita Bhinneka Tunggal Ika. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, saling menghormati pandangan orang lain, dapat menerima saran dan masukan dari orang lain, menjalin hubungan yang baik dengan siapapun pastinya dapat mengurangi resiko masuknya paham-paham radikal yang masuk. Dan yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan terciptanya keadilan di seluruh lapisan masyarakat, tentunya paham-paham radikal tidak akan masuk dengan mudah. Pada tahun 2019, masyarakat Indonesia melaksanakan demokrasi secara langsung dan serentak yang meliputi pemilihan anggota legislatif, baik DPR, DPRD tingkat 1, DPRD tingkat 2, anggota DPD, serta pemilihan presiden. Momen ini diakui cukup menguras energi, waktu, serta anggaran yang besar bagi Indonesia. Dari pemilihan tersebut, pemilihan Pilpres lebih menarik perhatian media karena menyebabkan masyarakat Indonesia terbelah menjadi dua kubu sesuai jumlah peserta Pilpres. Capres dan Cawapres yang mengikuti demokrasi saat itu yaitu pasangan dengan nomor urut 1, Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Kemudian pasangan dengan nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno. Salah satu konflik yang terjadi pada tahun 2019 adalah konflik jenis peperangan informasi yang menggunakan isu-isu hoaks seputar pemilu untuk mempengaruhi perspektif masyarakat Indonesia. Peperangan informasi ini menjadi hal yang sangat berpengaruh karena disebarkan melalui media, baik media mainstream maupun media sosial. Faktor yang menjadi pemicu konflik tersebut adalah lemahnya sistem penyelenggaraan pemilu serentak 2019 dan ambisi oknum masing-masing pasangan calon yang menghalalkan berbagai cara untuk memenangkan pemilu. Temuan dugaan kecurangan itu disebarkan media dengan sedemikian rupa menggunakan narasi politik guna meraih emosi publik. Hal ini menyebabkan konflik yang terjadi di masyarakat semakin bertambah, seperti konflik perang statement, ujaran kebencian, fitnah, dan informasi hoaks yang dilakukan oleh para politisi, kader partai, juru bicara, relawan, dan pendukung para calon kandidat di masing-masing kubu. Bahkan ditambah dengan perang statement antara kandidat dengan saling serang, sehingga program yang diusung tidak menjadi isi utama yang perlu dibahas. Untuk menghindari atau mengurangi konflik tersebut yang disebabkan provokasi dari media, maka perlu adanya kerjasama antara masyarakat dan kandidat dua kubu tersebut. Pemilu yang sukses akan melahirkan pimpinan yang berkualitas, maka pelaksanaan pemilu wajib dilakukan secara relevan, sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nilai-nilai Pancasila yang mendukung suksesnya pelenggaraan
pemilu dan pemilihan di Indonesia terdapat beberapa hal, yakni yang pertama, perilaku inklusif seperti tidak melihat dirinya atau kelompoknya melebihi orang lain, toleransi terhadap sesama dan menghormati sesama pemilih. Yang kedua, bersifat pluralistik, yaitu saling menghargai, menyayangi, dan toleransi di tengah keragaman budaya, ras, adat istiadat, bahasa, dan agama yang beragam. Ketiga, musyawarah mufakat. Di sini segala macam perbedaan direntangkan untuk mencapai satu kepentingan. Semua gagasan yang muncul akan diakomodasi dalam kesepakatan bersama, seperti halnya kesepakatan yang muncul terkait pemilu dari DPR, pemerintah, dan KPU untuk tahapan penyelenggaraan. Yang keempat, yaitu persatuan kesatuan bangsa. Di sini pemilu menjadi sarana pemersatu dan modal bangsa untuk saling bekerja sama rakyat, lembaga dan lainnya untuk perbaikan kehidupan bangsa.